warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi berangkai pindah silang pada mata kuliah genetika. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dianita Adam Dewi, NIM 18 10 20 70 03, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ayu Wulandari dengan NIM 18 10 20 70 02 dari Pendidikan Biologi 1. Hai, perkenalkan nama saya Rada Kurfahe, NIM 18 10 20 70 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karahima Malarapati, NIM 18 10 20 70 19 dari Pendidikan Biologi 1 2018. Dosen pengampu Ibu Dr. Delima Engga Mareta MKes. Berangkai pindah silang. Rite, Bu Ferry, dan W.S. Sutton, pada tahun 1903, kromosom adalah bagian dari sel yang membawa gen-gen. Gen-gen selama meiosis mempunyai kelakuan berdasarkan prinsip-prinsip Mendel, yaitu memisah secara bebas, tetapi prinsip Mendel hanya berlaku apabila gen-gen letaknya lepas satu sama lain dalam kromosom. Seperti yang terlihat pada gambar yang pertama, gen A besar, A kecil, B besar, dan B kecil letaknya lepas satu sama lain dalam kromosom. Pada gambar yang kedua, gen A besar terangkai dengan gen B besar pada satu kromosom yang sama. Sedangkan alelnya yaitu A kecil dan B kecil terangkai pada kromosom homolognya. Berangkai merupakan peristiwa di mana beberapa gen yang bukan alelnya terdapat pada satu kromosom yang sama. Berangkai atau berpaut terletak pada autosom. Berangkai dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berangkai sempurna. Berangkai sempurna terjadi apabila gen-gen terangkai letaknya amat berdekatan satu sama lain, sehingga pada saat meiosis, gen-gen tidak akan berubah letaknya dan bersama-sama menuju gamet. Berangkai sempurna contohnya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster, yaitu dengan C besar U kecil gen untuk sayap normal, C kecil U kecil gen untuk sayap keriput, S besar R kecil gen untuk dada normal, S kecil dan R kecil gen untuk dada bergaris-garis. Pada rangkai sempurna terdiri dari gen-gen terangkai sempurna dalam susunan cis dan gen-gen terangkai sempurna dalam susunan trans. Pada gen-gen terangkai sempurna dalam susunan cis, misalnya pada lalat jantan keriput dada bergaris-garis, C kecil U kecil, S kecil R kecil, dikawinkan dengan lalat betina normal tetapi heterozigot, C besar U kecil, S besar R kecil. Karena gen-gen terangkai sempurna, maka lalat dihibrid F1 membentuk dua macam gamet, C besar U kecil, S besar S kecil, dan gamet C kecil U kecil, S kecil R kecil. Setelah kawin, maka didapat F2 dengan perbandingan 3 normal berbanding 1 sayap keriput dan dada bergaris-garis. Jika gen terangkai, maka akan menghasilkan keturunan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Selanjutnya, gen-gen terangkai sempurna dalam susunan trans. Misalnya, lalat jantan sayap keriput, dada normal homozigot, C kecil U kecil, S besar R kecil, dikawinkan dengan lalat betina sayap normal homozigot, dada bergaris-garis, C besar U kecil, S kecil R kecil, menghasilkan F1 normal tetapi heterozigot, C besar U kecil, S kecil, R kecil. Karena gennya terangkai sempurna,
maka lalat dihibrid F1 akan membentuk dua macam gamet, C besar U kecil, S kecil, R kecil, dan gamet C kecil, U kecil, S besar, R kecil. Setelah dikawinkan, didapatkan F2 perbandingan 2 lalat normal banding 1 lalat sayap normal dada bergaris banding 1 sayap keriput dada normal. Selanjutnya yaitu rangkai tidak sempurna. Rangkai tidak sempurna apabila gen-gen terangkai pada sebuah kromosom dengan jarak yang berjauhan satu dengan yang lainnya, maka gen-gen itu akan dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena terjadi penukaran segmen dari kromatid-kromatid pada semasang kromosom homolog. Contohnya pada tanaman Ercis Pisum sativum dikenal dengan gen-gen terangkai M besar sama dengan gen warna ungu pada bunga, M kecil sama dengan gen warna merah pada bunga. Pengganti huruf B besar sama dengan gen serbuk sari panjang, B kecil sama dengan gen serbuk sari bulat. Berangkai pada kromosom kelamin. Pada manusia dikenal beberapa gen yang terdapat dalam kromosom X, seperti gen-gen yang menyebabkan penyakit buta warna, hemofilia, anodontia, dan sebagainya. Sedangkan jika pada ayam juga dikenal dengan beberapa gen terangkai pada kromosom kelamin, seperti K besar untuk bulu tumbuh cepat, K kecil untuk bulu tumbuh lambat, B besar untuk bulu bergaris-garis atau blorok, dan B kecil untuk bulu polos. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang ini sangat umum terjadi pada saat pembentukan gamet pada kebanyakan makhluk hidup. Pindah silang terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase 1 yang terjadi pada saat kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Pindah silang dibedakan menjadi 2, yaitu pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pada pindah silang tunggal adalah pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Terbentuk 4 macam gamet, 2 gamet memiliki gen yang sama dengan induknya atau gamet pariental, dan 2 gamet baru atau gamet tipe rekombinasi yang disebabkan oleh adanya pindah silang. Yang kedua yaitu pindah silang ganda. Pindah silang ganda adalah pindah silang yang terjadi di 2 tempat, berlangsung di antara 2 buah gen yang terangkai dan fenotipnya tidak nampak karena gamet dibentuk dari tipe pariental saja akibat pindah silang tunggal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Meiosis adalah proses di mana sel-sel haploid diproduksi dari diploid sel. Agar ini terjadi, kromosom harus disortir dan didistribusikan dengan benar, dengan cara untuk membuat sel unik secara genetik dengan setengah jumlah kromosom karena meiosis sel asli terjadi pada sel khusus yang disebut sel germinal dalam genur pria dan wanita. Untuk keberhasilan reduksi dalam jumlah kromosom yang akan terjadi pada sel anak haploid baru, diperlukan 2 putaran pembelahan. Pembelahan ini disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun proses mitosis dan meiosis terlihat serupa, ada beberapa perbedaan utama. Salah satu perbedaan yang jelas adalah hasil mitosis dalam 2 sel anak diploid dan hasil meiosis dalam 4 sel anak haploid. Mitosis dimulai setelah sel berhasil menyelesaikan tahap interfase G1, S, dan G2 selama fase interfase S. DNA direplikasi, menghasilkan 2 salinan dari setiap kromosom yang disebut kromatid saudara. Sentriol berpasangan di sitoplasma menggandakan dan memulai memperluas mikrotubulus yang akan membentuk poros mitosis. Kromatid saudara tetap melekat pada sentromer dan memadat saat sel memasuki profase. Hingga saat ini, sel terlihat mirip dengan mitosis, tetapi 2 peristiwa terjadi pada meiosis yang tidak terjadi dalam mitosis yang menyebabkan keragaman genetik. Peristiwa pertama terjadi pada profase 1 ketika pasangan homolog kromatid saudara terletak berdampingan dalam proses yang disebut sinapsis yang membentuk tetrat atau bivalen. Kromosom homolog berbagi gen yang sama, tetapi tidak harus identik. Begitu struktur ini terbentuk, peristiwa kedua yang disebut pindah silang atau crossing over dapat terjadi.
Selama pindah silang atau crossing over, pertukaran fisik antara segmen kromosom kromatid non-sister meningkat, terjadi diferensiasi genetik. Profase 1 diakhiri dengan fragmentasi selubung inti. Sebagai pasangan sentriol yang digandakan bergerak ke kutub berlawanan dari sel saat mereka memindahkan sel sentriol memperpanjang serat gelondong membentuk gelondong mitosis di prometafase 1 dengan sentriol berpasangan di tempat mitosis spindel sepenuhnya, membentuk kromatid saudara yang melekat pada serat gelondong dengan kinetiknya. Perbedaan utama lainnya antara mitosis dan meiosis terjadi karena sinapsis dan persilangan dalam kromosom meiosis homolog tetap sejajar, sehingga sepanjang kromatid saudara melekat hanya pada satu kutub oleh mikrotubulus kinektor. Dalam mitosis, setiap sisir kromatid melekat pada serat spindel. Serat berasal dari kutub yang berlawanan selama fase 1 oleh valensi yang secara acak disejajarkan di sepanjang plat metafase karena bermacam-macam independen. Pelurusan ini acak dan menambah keragaman genetik dalam anafase 1. Kromosom homolog terpisah dan bergerak menuju kutub berlawanan meiosis 1 diakhiri dengan telopase 1. Ketika kromosom mengembun dan selubung inti mereformasi sitokinesis memindahkan bahan sitoplasma dan dua sel anak dipisahkan oleh alur pembelahan. Karena produk akhir meiosis 1 adalah dua sel haploid, meiosis 2 dimulai tanpa kromosom melalui putaran lain. Sentriol replikasi DNA kembali menggandakan dan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan dari setiap sel dalam profase 2. Kromatid saudara mengembun, sementara spindel memulai terbentuk saat amplop inti menghilang dalam prometafase 2. Kromatid saudara melekat pada poros oleh mikrotubulus kinektor. Dengan kromatid saudara melekat padanya, kutub berlawanan spindel menyelaraskan kromatid saudara sepanjang plat metafase selama metafase 2. Selama anafase 2, kromatid saudara terpisah dan kromosom individu bergerak ke arah polesan. Seluruh proses berakhir dengan telopase 2 sebagai kromosom. Pengembun dan amplop nuklir reformasi sitokinesis terjadi dan alur pembelahan terpisah. Dua sel anak menjadi 4 sel anak haploid. Sel anak haploid akan terspesialisasi menjadi gamet, baik sperma atau sel telur ini bergabung dalam pembuahan untuk membentuk zigot yang akan tumbuh menjadi anak. Anak menerima setengah kromosomnya dari ibunya dan setengahnya dari ayahnya. Karena laki-laki dan perempuan menghasilkan jutaan gamet dan pemilihan gamet dalam pembuahan terjadi secara acak. Hal ini berkontribusi pada keragaman genetik. Keragaman berasal dari beberapa sumber di profase. Satu kromatid non-sister dapat bertukar DNA menjadi penyilangan peningkatan keragaman genetik dari kromatid individu selama penyeberangan dalam metafase 1. Pasangan kromosom homolog menyelaraskan secara independen di sepanjang plat metafase dan menyortir secara independen ke dalam sel anak. Proses ini disebut bermacam-macam independen, menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara